Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nabilah Putri dengan NIM 1801025323 dari kelas 5D Metodologi Penelitian, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian ujian akhir semester 5. Proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Kontekstual Teaching Learning berbasis rumah belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi puisi kelas 4. Yang pertama, terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu masalah yang cukup besar di dalam dunia pendidikan sekarang, yaitu lemahnya kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran, siswa kurang diajak untuk berkembang kemampuan berpikirnya dan menjadikan suatu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Otak siswa dipaksa untuk menghafal dan menyimpan beragam informasi tanpa diajak untuk memahami dan mengerti informasi yang akan diingat itu. Dengan menggunakan model kontekstual teaching learning, siswa bisa belajar melalui pengetahuan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, dibantu dengan aplikasi rumah belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi puisi. Yang kedua, terdapat identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, mengenalkan konsep pembelajaran baru yaitu aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu aplikasi rumah belajar. Yang ketiga, hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia masih belum mencapai target. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan terdapat batasan masalah. Penelitian ini memfokuskan pada pembatasan atas masalah pokok dibatasi pada pengaruh model kontekstual teaching learning berbasis rumah belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kemudian, pada bab 1 pendahuluan terdapat rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi dengan model kontekstual teaching learning pada aplikasi rumah belajar? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh hasil belajar siswa kelas 4 yang menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching learning dalam aplikasi rumah belajar? Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan terdapat manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif peningkatan kualitas pembelajaran, mutu, dan hasil belajar. Juga bisa dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pada model kontekstual teaching learning dan aplikasi rumah belajar. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4. Yang ketiga, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan referensi untuk bidang studi, mengetahui bagaimana pengaruh dan manfaat teknologi pada bidang pendidikan sebagai sarana dan sumber informasi,
khususnya untuk meningkatkan kualitas aplikasi dari rumah belajar. Selanjutnya, ada bab 2 yaitu kajian teoritis. Di dalam kajian teoritis terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu contextual teaching learning. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang bisa membuat siswa agar bisa lebih berperan aktif dalam menjadikan suatu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Contextual teaching learning adalah hal yang paling penting dalam proses pembelajaran yang efektif dengan materi yang dibuat untuk menyiapkan peserta didik serta pendidik untuk berkesempatan memahami bagaimana contextual teaching learning dapat memberikan perubahan suasana kelas dan konsep pembelajaran bagi guru. Contextual teaching learning sering disebut dengan pembelajaran kontekstual, yaitu strategi belajar yang mengajak peserta didik mengaitkan pengalaman belajar dengan pengalaman di kehidupan nyata yang mereka punya. Kemudian, variabel terikat yang kedua adalah aplikasi rumah belajar. Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aplikasi rumah belajar dan dikembangkan oleh Pustekom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Portal Rumah Belajar merupakan salah satu aplikasi yang terdapat di internet, digunakan sebagai media pembelajaran online. Media pendukung yang ada di dalam belajar yaitu materi pembelajaran interaktif dan dilengkapi dengan gambar, animasi video, dan simulasi. Konten tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Portal Rumah Belajar juga banyak menyiapkan beragam fitur pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk sumber belajar. Portal Rumah Belajar merupakan tempat pembelajaran yang cukup aman digunakan untuk guru, siswa, maupun sekolah. Kemudian terdapat variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah salah satu patokan yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa. Dikatakan guru berhasil dalam memberikan pembelajaran apabila peserta didik mengalami perubahan tingkah laku pada dirinya. Peserta didik yang belum mencapai maksimal juga bisa disebabkan karena kurangnya kualitas pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran masih terdapat di penyelesaian tugas yang dibuat oleh guru dengan strategi mengajar guru yang masih biasa saja. Dominasi guru ketika menjelaskan materi kepada peserta didik membuat peserta didik menjadi kurang aktif atau kurang interaktif di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menjadikan peserta didik kurang kreatif. Hasil belajar yang terdapat lebih tinggi dari pengetahuan disebut pemahaman. Contohnya, dengan menjelaskan sesuatu dengan sendiri dari sesuatu yang ia baca atau yang ia dengar, dan menjelaskan contoh lain dari yang sudah dicontohkan. Pengukuran hasil belajar siswa bisa dilakukan melalui evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu contoh atau cara untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan sampai tingkat mana siswa sudah menyerap materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Pada bab 2 terdapat penelitian yang relevan. Yang pertama, dalam jurnal Betty Marliana yang berjudul Fitur Sumber Belajar pada Portal Belajar pada Rumah Belajar Kemendikbud untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 12 Tanah Abang. Pada pelaksanaan penelitian ini terjadi perubahan yang meningkat dari aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Aktivitas siswa mencapai 86,91% dan hasil belajar siswa mencapai 82,75%.
Yang kedua, dalam jurnal Hasnidar STKIP Muhammadiyah N. Rekang yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Teaching Learning terhadap hasil belajar PKN murid sekolah dasar. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa rata-rata skor post-test siswa yang diberikan pembelajaran dengan model kontekstual lebih tinggi daripada siswa yang diberikan perlakuan pembelajaran ekspositori. Yang ketiga, Putri Wulandari, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Teaching Learning yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Teaching Learning terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di Min 8 Lampung tahun ajaran 2017-2018. Selanjutnya yang keempat ada jurnal tematik Kula Ginting yang berjudul Penerapan Model. Yang keempat terdapat jurnal tematik Kula Ginting yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 060885 Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat kerangka berpikir. Di sini, kerangka berpikir merupakan gambar sederhana yang menjelaskan secara singkat proses bagaimana pemecahan masalah yang disebutkan dalam penelitian dan menjelaskan cara kerja faktor yang timbul secara singkat. Proses pemecahan masalah menjadikan gambaran bagaimana cara penelitian ini dilakukan secara terarah dan jelas. Untuk mencapai pembelajaran yang ditargetkan, maka diperlukan model pembelajaran yang paling tepat sebagai cara untuk menuju keberhasilan tujuan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model kontekstual teaching learning dan menggunakan aplikasi rumah belajar untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia materi puisi kelas 4. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh yang signifikan pada model kontekstual teaching learning berbasis rumah belajar terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia materi puisi kelas 4 MI Al-Husna. Selanjutnya, pada bab 3 metodologi penelitian terdapat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran model kontekstual teaching learning pada aplikasi rumah belajar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model kontekstual teaching learning pada aplikasi rumah belajar terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi puisi. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna, Jakarta Utara. Waktu penelitian adalah pada tanggal 14 Februari 2021. Di dalam bab 3 terdapat metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuasi eksperimen dengan menggunakan bentuk non-equivalent control group design menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya, pada bab 3 metodologi penelitian terdapat populasi dan sampel penelitian.
Yang pertama, terdapat populasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 4A dan 4B yang berada di Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna tahun ajaran 2021 dan 2022. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah suatu jalan atau cara untuk mengambil sebagian contoh dari objek yang diselidiki yang dapat diwakili. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster sampling, yaitu teknik yang dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada di dalam populasi tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat teknik pengambilan sampel. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster sampling tersebut. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu dua kelas. Cara untuk memilih kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu dengan menuliskan nama-nama kelas pada kertas kecil, kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan cara diundi atau dengan pengundian. Pilihan pertama yang keluar, peneliti pilih sebagai kelas eksperimen dan pilihan kedua yang keluar akan dijadikan sebagai kelas kontrol. Yang keempat, terdapat ukuran sampel. Dalam penelitian ini dilakukan di kelas 4A dan kelas 4B dengan jumlah siswa 45 siswa. Selanjutnya, di E ada rancangan perlakuan. Di dalam rancangan perlakuan ini terdapat materi pelajaran. Materi pelajaran di dalam penelitian ini yaitu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, dan jenis-jenis puisi, serta bagaimana langkah-langkah menulis puisi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Kemudian ada strategi pembelajaran. Pada pembelajaran di penelitian ini dijelaskan terlebih dahulu tentang pembelajaran menulis puisi, kemudian siswa diberikan kesempatan untuk membuka aplikasi rumah belajar untuk memahami lebih jelas tentang menulis puisi. Kemudian siswa diberi tugas untuk membuat puisi dari apa yang pernah ia lihat atau dari pengalaman yang pernah terjadi di kehidupannya. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan perlakuan atau prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajarannya dilakukan dengan pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan pada saat sebelum memulai pembelajaran dan diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai pembanding, dan peneliti bisa mengobservasi hasil belajar siswa sebelum dilakukannya metode contextual teaching learning berbasis rumah belajar. Dan post-test diberikan setelah selesai pembelajaran dilakukan. Post-test ini juga diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat hasil belajar siswa setelah dilakukannya pembelajaran melalui metode yang peneliti lakukan. Kemudian dalam bab 3 metodologi penelitian yang bagian F, teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen variabel terikat. Definisi konseptual pada variabel terikat dalam penelitian ini yaitu model contextual teaching learning berbasis rumah belajar. Dengan menggunakan model ini di penelitian agar mengetahui bagaimana pengaruh atau terdapatkah pengaruh atau tidak pengaruhnya model contextual teaching learning. Yang kedua, terdapat definisi operasional. Di dalam definisi operasional dalam penelitian ini, data yang didapat harus teruji dan empiris, yaitu dengan cara melakukan tes atau yang disebut dengan pre-test dan post-test. Dalam tes ini, siswa diminta untuk mengerjakan tes hasil tes yang menentukan apakah terdapat pengaruh atau tidak dapat pengaruh dari penelitian ini. Kemudian, jenis instrumen dari penelitian ini